Umat manusia tidak mengenal kejahatan seperti yang dilakukan oleh komplotan Ibnu Saud dan Ibnu Abdul Wahab dalam membunuh perempuan, merobek perut mereka yang hamil, memerangi apapun yang menentangnya, membantai laki-laki dan anak laki-laki, sama seperti yang mereka ulangi sekarang di Iraq. Kejahatan kemanusiaan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang punya keyakinan dan prinsip seperti orang-orang Zionis Israel, seperti yang mereka pertontonkan di Gaza dan tempat-tempat lain di Palestina. Tetapi petaka kultural yang terbesar adalah mereka telah meletakkan nama Ibnu Saud untuk semua jazirah Arab yang dipenuhi keberagaman suku dan ras, dan telah merubah sejarahnya yang panjang. Tindakan ini bukan sekadar bersifat politis, tetapi melanggar aturan budaya. Sebab, penamaan semenanjung Arab dengan nama Saudi Arabia adalah tindakan yang sewenang-wenang. Seandainya dimusyawarahkan dengan sistem demokratis, tindakan semacam itu tidak akan pernah terjadi. Tindakan para penguasa Arab bertentangan dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menamakan wilayah-wilayah Islam di masanya dengan namanya sendiri. Sebagaimana penamaan kota Yatsrib menjadi Madinah dilakukan atas perintah ilahi yang dinyatakan dalam Al-Quran. Nabi Muhammad tidak mahu menamakan Yatsrib dengan Muhammad atau nama dirinya yang lain. Adapun Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, tahun 1876 hingga tahun 1953 dan putra-putranya merampok sejarah Jazirah Arab, dan sewenang-wenang menamainya sebagai Arab Saudi, yang secara literal berarti, Arab milik Saud. Keempat, penyimpangan kitab suci dan sunnah para rasul. Sejarah kaum Yahudi adalah sejarah yang tidak wajar, dikarenakan penolakan terus-menerus mereka terhadap perintah ketuhanan dan kekerasan hati mereka di hadapan kehendak Tuhan. Karenanya mereka membunuh para nabi, memutarbalikkan Taurat dan merubah sunnah Nabi Musa alaihissalam. Dari sini para nabi orang-orang Yahudi adalah figur-figur yang luar biasa, sesuai ukuran penyimpangan dan kejahatan kaumnya, sehingga Al-Quran mengabadikan mereka dalam banyak ayat dan surah tentang para nabi mereka dan penyimpangan mereka terhadap kitab suci dan klaim mereka atas Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka, orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Mereka dilaknat Allah, bagaimana mereka sampai berpaling. Quran Surah At-Taubah ayat 30. Di sisi lain, mirip yang dilakukan nenek moyang mereka yang Yahudi, keluarga Saud pun merubah risalah langit. Mereka secara langsung tidak bisa merubah nas-nas Al-Quran, namun mereka memutarbalikkan artinya dan mentafsirkannya dengan hawa nafsu mereka seperti yang dilakukan Ibnu Taimiyah dan Ibni Abdul Wahab. Mereka menghina Nabi Muhammad dengan menyandarkan kehinaan, kesalahan, kelemahan, menyimpangkan sejarah dan riwayat hidupnya, dan menyadarkan kepada beliau kekufuran serta hal-hal yang tidak boleh disandarkan kepada manusia biasa, bagaimana boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki watak munafik dengan klaim hanya mereka saja yang berhak atas Islam. Karenanya,
mereka berbeda dengan kaum Muslim dalam penampilan, pakaian dan kebiasaan-kebiasaan yang membuat jijik manusia. Namun, mereka menganggapnya sebagai keindahan. Ironisnya, sebagian orang-orang bodoh tergoda akan hal itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar." Mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surah Al-Munafikun ayat 4. Kelima, penghancuran bekas peninggalan para nabi serta pemusnahan warisan Islam. Di Palestina, khususnya di Yerusalem, orang-orang Yahudi berupaya keras menghancurkan Masjidil Aqsa dengan terus-menerus menggali fondasinya, dengan dalih penelitian atau pencarian bekas peninggalan Haikal Sulaiman yang mereka klaim. Ini belum lagi penghancuran mereka atas peninggalan kuno penganut agama lain, khususnya masjid-masjid Islam bersejarah seperti yang dirilis dokumen resmi Pusat-Pusat Penelitian Sejarah. Di lain pihak, sejarah kerajaan Saudi didasarkan pada penghancuran sistematis seluruh bukti-bukti sejarah Islam di Jazirah Arab. Tidak tersisa di Mekah kecuali Kaabah dan Masjidil Haram yang mereka permainkan setiap tahun, dengan dalih pembangunan hingga hilang bentuk aslinya. Di Mekah mereka pun menghancurkan semua bekas peninggalan Nabi Muhammad termasuk tempat kelahiran beliau, rumah beliau, rumah Sayyidah Khadijah, tempat kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan rumah-rumah Nabi Muhammad yang lain, serta rumah-rumah para sahabat yang mulia. Di Madinah Al-Munawwarah tidak tersisa kecuali makam Rasulullah setelah mereka hancurkan semua peninggalan-peninggalan Islam, khususnya yang berhubungan dengan pemerintahan Rasul di Madinah. Mereka menghancurkan rumah-rumah beliau, rumah-rumah Ahlul Baitnya yang suci, rumah-rumah Bani Hashim dan masjid-masjid Islam. Mereka juga menghancurkan makam Baqi', yakni kuburan bersejarah umat Islam, setelah menghancurkan kubah-kubahnya dan masjid-masjid khususnya yang berhubungan dengan para imam Ahlul Bait, di samping semua peninggalan yang ada pada masa hijrah Nabi. Mereka juga telah berupaya menghancurkan kubah agung yang dibangun di atas kuburan Rasulullah, dan andai ketika itu tidak ada upaya penghentian dan penentangan umat Islam, niscaya tidak ada lagi yang tersisa dari makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya semua penghancuran dan kejahatan yang telah terjadi atau yang sedang terjadi, pada mulanya adalah fatwa langsung Ibnu Abdul Wahhab, kemudian dari para ulama mereka seperti Ibnu Utsaimin, Ibnu Jabran, Ali Shaikh dan baru-baru ini Muhammad Al-Arifi, ulama Saudi yang akhir-akhir ini terus menghina, mengkafirkan umat Islam yang berbeza pemahaman dengannya. Kemiripan dan kesamaan antara kejahatan kaum Yahudi dan kaum Wahabi sampai pada tahap kesesuaian dalam kebencian mereka terhadap semua yang datang dari langit, dan kedengkian mereka terhadap risalah Islam yang representatif dari Ahlul Bait Nabi dan para pengikutnya. Kerosakan dan pengrusakan adalah watak yang melekat pada kaum Yahudi. Begitu juga, pengrusakan dan penghancuran adalah watak yang melekat pada kaum Wahabi.
Mereka telah merusak keyakinan dan syariat Islam sebagaimana mereka telah merusak kehidupan dan sejarah Islam. Satu hal yang perlu diingatkan di sini, kaum Kabalah adalah kaum yang ingin menghancurkan dunia dan membangunnya kembali sesuai keinginan hati mereka. Mereka akan menghancurkan sejarah, agama, dan budaya, kemudian membangun sejarah dan budaya baru yang sesuai dengan pikiran mereka. Inilah yang dimaksud dengan New World Order, tatanan dunia baru. Pada bahasan selanjutnya akan dijelaskan bahawa kaum Kabalah yang bercokol di Arab Saudi telah membangun Arab Saudi yang baru, yakni memenuhinya dengan simbol-simbol Yahudi. Kerusakan anak-anak Saud dan kaum Wahabi adalah bentuk lain dari kerusakan kaum Yahudi, jika kita mengetahui hubungan geng di antara mereka. Karena etnis keluarga Saud ternyata kembali pada kakek mereka yang seorang Yahudi bernama Marhan sebagaimana dinyatakan dalam silsilah keturunan mereka. Walaupun kemudian para sejarawan mereka dengan berbagai upaya berusaha memalsukan fakta sejarah ini, namun kemudian menjadi kebenaran tak terbantahkan setelah Ensiklopedia Israel sendiri menerbitkan adanya hubungan etnis ini. Setiap hari surat khabar Eropah dan Amerika tak henti-hentinya mengabarkan kepada kita berita para pangeran dan puteri dari keluarga Saud. Pengadilan di Eropah dan Amerika Serikat dipenuhi dengan berbagai kasus perdata, pidana dan kewarganegaraan. Beberapa dari mereka datang untuk membunuh, memperkosa, menipu dan menyalahgunakan status diplomatik untuk menyelundupkan, menjual dan membeli narkotika serta perdagangan wanita dan organ manusia. Kedua negara ilusi ini, Zionis Israel dan Kerajaan Arab Saudi telah membawa virus kehancuran mereka sendiri sejak awal didirikannya. Kerusakan, ketidakadilan dan penyimpangan adalah bagian dari unsur-unsur kehancuran itu, dan unsur-unsur itu terkumpul dengan bentuk berbeza pada kedua negara ini. Tetapi tidak cukup di sini saja, laporan terbaru datang dari sekutu terpenting mereka, Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat mempertanyakan keuntungan melanjutkan dukungan atas Israel di Palestina dan keberlanjutan hubungan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi sebagai teman lama, khususnya di saat minyak Saudi tidak lagi menjadi faktor yang mempengaruhi Amerika dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para pakar militer Amerika Serikat meyakini Arab Saudi tidak layak menjadi pusat militer Amerika Serikat di Teluk Persia, seperti yang diutarakan Donald D. dan Laksamana David Nichols. Militer Amerika Serikat menganggap Arab hanya layak dijadikan sebagai pusat penyimpanan senjata. Akhirnya, Pusat Komando Amerika Serikat dipindahkan ke Qatar beberapa tahun yang lalu. Kemudian terjadilah beberapa kesepakatan pembelian persenjataan militer seperti pesawat tempur, rudal, tank, amunisi dan jenis senjata. Baru-baru ini juga terjadi kesepakatan pembelian Patriot yang dijual kepada Arab Saudi dengan harga miliaran dolar. Rencana penjualan senjata ke Arab Saudi dan ke sejumlah negara Teluk adalah langkah penyimpanan senjata sampai tiba saatnya peperangan melawan Iran. Perbatasan Arab Saudi akan menjadi tempat peluncuran rudal monis Israel untuk menyerang Iran atau Hizbullah.
Peperangan yang nantinya akan menghabiskan peralatan militer Amerika Serikat yang disimpan di kawasan Teluk dan juga memusnahkan peralatan militer Arab Saudi. Di saat itulah Arab Saudi akan menyaksikan dirinya lebih kecil dari batu kerikil yang ditendang anak-anak. Sebab Amerika Serikat sebagai sekutu lama tidak mahu lagi menolong. Para elit kerajaan hanya disibukkan dengan urusan pesta dan berfoya-foya. Mereka memang diseiting agar sibuk dengan urusan agama, tanpa ada pembangunan kekuatan militer dan teknologi. Apalagi dengan kekayaan warisan minyak mereka semakin dimanjakan. Padahal suatu hari nanti, mereka akan dihancurkan, setelah kaum kabalis di balik pengaturan dunia ini tidak lagi membutuhkan peran Arab Saudi bagi tegak kokohnya negara Israel. Kerjasama segitiga. Pada pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahawa negara Arab Saudi dengan mazhab Wahhabisme merupakan boneka paling efektif milik Yahudi yang difungsikan untuk menghancurkan negara-negara Islam dan agama Islam itu sendiri. Yahudi yang didukung oleh Amerika dan negara-negara Eropah seperti Inggris dan Perancis adalah dalang-dalang di belakang layar. Sebab di sanalah bersemayam para elit Freemasonry, Illuminati, mahupun Zionis. Saudi Arabia, Sekte Wahhabi dan Barat, ketiga variabel ini memiliki keterkaitan yang saling menguntungkan untuk mendukung kepentingannya masing-masing. Saudi yang memiliki kepentingan penguasaan politik dan ekonomi membutuhkan legitimasi agama dari Wahhabi pada satu sisi. Dan pada saat yang tepat Wahhabi menawarkan diri bekerjasama dengan Saudi untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan yang sesuai dengan fahamnya yang puritan dan konservatif. Di samping itu, Sekte Wahhabi juga memiliki kepentingan mendapat dukungan dari negara untuk melanggengkan ajarannya. Namun, Wahhabi sadar bahawa Saudi Arabia tidak dapat ditangguhkan untuk melakukan penjaminan pada kelompoknya. Sehingga, Wahhabi kembali bekerjasama dengan Barat untuk meminta jaminan perlindungan terhadap penyebaran faham fundamentalismenya. Di sinilah, kerjasama segitiga dibangun untuk melanggengkan kepentingan masing-masing. Sementara Barat tak punya kepentingan selain terus menancapkan pengaruh dan kuasanya sampai tiba masa mereka menguasai dunia. Wahhabi menggunakan dua strategi dalam jalinan kerjasama dengan BIC. Pertama, menginginkan keuntungan dan jaminan perlindungan masyarakat Amerika terhadap kelompoknya. Walaupun pada saat yang sama Wahhabi menolak dan memberangus landasan kebebasan beragama yang diajarkan Amerika Serikat. Tetapi, hal itu bukan urusan politik. Sebaliknya, pertentangan faham hanyalah perbezaan di permukaan semata. Di balik perbezaan itu terdapat kerjasama yang saling menguntungkan. Bagi Arab Saudi, faham purifikasi yang melekat pada Wahhabi ini bisa menjadi pondasi melegalkan langkah politiknya. Pada sisi yang lain, Arab Saudi membutuhkan kerjasama dengan Barat untuk meneguhkan dan melebarkan sayap ekonominya. Sehingga segitiga kerjasama ini pun terus langgeng hingga sekarang. Sementara Amerika Serikat, di samping memenuhi tugas kabalisnya, mereka juga memiliki motif ekspansi perekonomian di Arab Saudi. Oleh kerana itu, Amerika Serikat bekerjasama dengan Arab Saudi untuk kepentingan ekonomi dan politik. Dominasi ekonomi ini pun semakin semarak dewasa ini.
Banyak gedung dan perhotelan yang sebahagian besar sahamnya adalah datang dari para investor Amerika. Bahkan, hotel-hotel yang mengelilingi Kaabah adalah hotel-hotel yang dikelola oleh investor asing. Karenanya, simbol-simbol Kabalah, Freemasonry, Illuminati, dan Zionis bercokol di sana-sini, memenuhi ruang-ruang publik Arab Saudi. Arab Saudi, Wahabi, dan Amerika bekerjasama untuk melanggengkan kesatuan kekuatan politik dan ekonomi, maka terciptalah Aramco dan pangkalan militer Amerika di wilayah negaranya. Tentu saja, ini ada rekayasa yang jauh lebih besar. Rekayasa tersebut tak lain mewujudkan satu pemerintahan dunia di bawah kepemimpinan kaum Kabalis, yang kini sedang menyusun kekuatan dari seluruh penjuru negeri. Legitimasi para ulama Wahabi memberikan stabilitas politik yang dipaksakan buat Arab Saudi, dan secara eksternal telah mendistorsi logika berfikir umat Islam dunia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya, para ulama Wahabi harus mendukung kepentingan politik Arab Saudi dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang aneh dan cenderung bertentangan dengan logikanya sendiri. Sebab, di lain sisi, Wahabis juga berkepentingan dengan negaranya sendiri, Arab Saudi. Dalam sejarah pemikiran Islam, Wahabi sebenarnya tidak menempati posisi penting, bahkan secara intelektual bisa dikatakan dengan jenis kelompok yang marginal. Wahabi menjadi signifikan kerana dakwah ekstrimnya dalam sisi gelap sejarah Islam, bukan kerana pemikirannya, tapi kerana kekuasaan politik Ibnu Saud dan penerusnya. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab tidak begitu cemerlang. Anak kecil yang baru belajar agama juga bisa mengeluarkan fatwa. Sebab, tidak ada keketatan ilmiah dalam tradisi pembuatan hukum. Berbeza dengan tradisi keagamaan dalam mazhab-mazhab Islam lainnya, di mana tradisi intelektualitas yang disertai kritisisme sangat dijaga. Artinya, seandainya ajaran Wahabi tidak didukung oleh politik Arab Saudi, niscaya orang-orang akan meninggalkan yang tidak kuat fundamen ilmiahnya itu. Para peneliti dan sejarawan Islam memandang Wahabi sebagai fenomena khas yang terpisah dari aliran pemikiran maupun gerakan lainnya. Meskipun Wahabi dan Saudi berusaha menghapus sejarah lama dengan menghancurkan situs-situs Islam dan mencipta sejarah baru menurut versinya, namun sejarah dan track record mereka yang suram tetap menjadi suara terbanyak dari umat Islam itu sendiri maupun pemerhati Barat. Dengan kata lain, kokohnya faham Wahabisme ini kerana ditopang oleh dana besar dan sokongan politik negara Saudi Arabia. Sementara itu, di balik gegap gempitanya Saudi Arabia adalah kerana kerjasama yang kuat dengan Amerika dan Barat. Apalagi sekte Wahabi ini secara langsung membentuk kerjasama dengan Barat. Seandainya pada suatu hari nanti, Arab Saudi tidak lagi mendukung Wahabi, maka sekte ini tetap akan eksis berkat sokongan Barat. Kecuali Barat yang Kabalis ini melepas kerjasama dengan Arab Saudi, maka negara Islam yang satu ini beserta ajaran mazhabnya akan runtuh. Tetapi, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena itulah, Arab Saudi dan Wahabisme membiarkan pengaruh Barat dan Amerika bercokol dengan besar, sehingga simbol-simbol Kabalah memenuhi ruang-ruang publik. Bab 2. Ada apa antara Yahudi dan Saudi? Kaum satanis Kabalis disokong oleh orang-orang kaya raya,
yang membentuk satu jaringan keluarga besar dunia yang berdomisili di berbagai negara maju dan menguasai sistem politik maupun ekonominya. Di tempat-tempat mereka tinggal, simbol-simbol syaitan disebarluaskan. Mereka berpura-pura menunjukkan sifat dermawan dan baik hati, menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk kepentingan pendidikan dan keagamaan. Di balik kebaikan mereka terdapat suatu kepentingan tersembunyi, yakni menanamkan pengaruh sehingga organ-organ ataupun institusi-institusi yang menerima hibah maupun sumbangan dari Yahudi Kabalis tersebut berada di bawah kendali. Seperti keinginan utama mereka, yakni menaklukkan dunia dan negara-negara berpengaruh, mereka juga berusaha sekeras tenaga untuk menaklukkan negara-negara Islam dan menghancurkan inti ajaran Islam. Tentu saja yang layak disebut dalam bahasan bab ini adalah negara Islam yang menjadi tempat tumbuhnya agama Islam itu sendiri, tepatnya Arab Saudi. Di Arab Saudi inilah kota Mekah dan Madinah berada. Dua kota suci ini atau yang disebut Al-Haramain juga masuk dalam incaran kaum Kabalis. Bahkan, di dua kota suci ini, mereka tengah menancapkan pengaruhnya yang luar biasa. Pengaruh itu berjalan mulus kerana kolaborasi Yahudi dengan penguasa Arab Saudi saat ini, yakni dinasti Saudi. Dinasti Saudi memiliki jaringan yang erat dan hubungan kuat dengan Yahudi. Sangat masuk akal apabila kaum Kabalis yang suka bersembunyi di balik layar masuk dan merasuk ke dalam jajaran penguasa dinasti Saudi. Sementara publik dipancing untuk melihat lebih dalam hubungan antara dua negara tersebut. Keinginan publik untuk melihat hubungan dan kerjasama antara dinasti Saudi dan Yahudi bermula ketika negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, khususnya Arab Saudi, bersikap apatis dan bungkam menyaksikan pembantaian terhadap saudara Muslim yang dilakukan Zionis Israel. Apalagi peristiwa pembunuhan oleh rezim terhadap seorang ilmuwan Muhammad Shakir kerana ia melakukan kritik pedas terhadap rezim penguasa Arab Saudi. Siapa sebenarnya Muhammad Shakir ini? Tidak banyak informasi tentangnya. Dia dibunuh, informasi yang beredar dijegal, keluarganya mendapat ancaman. Kerajaan Saudi Arabia geram kerana Muhammad Shakir mengungkap hal-hal rahasia di balik berdirinya kerajaan. Muhammad Shakir menulis buku berjudul Ali Saud min Aina wa Aina. Dalam buku kritis tersebut, Shakir membongkar apa di balik bungkamnya penguasa Hadimul Haramain setiap kali berkaitan dengan konflik antara Palestina Israel. Buku ini menemukan fakta mengenai asal-muasal dinasti Saudi, garis genealoginya, dan asal-usul dari Trah Anza bin Wa'il, keturunan Yahudi militan. Tema-tema sensitif ini dieksplor sedetail mungkin sehingga betul-betul memberikan sandaran atas jawaban absennya Arab Saudi terhadap konflik Palestina-Israel. Buku ini terbit pada 3 Rabiul Awal tahun 1401 Hijriah, bersamaan tahun 1981 Masehi. Di dalamnya, Shakir menghuraikan fakta-fakta seputar kejahatan kerajaan Saudi Arabia terhadap kabilah Arab di zaman dahulu. Kejahatan Arab Saudi persis seperti kebuasan Zionis Israel dalam membantai rakyat Muslim di jalur Gaza. Informasi buku memang terasa sulit diterima, tetapi sangat mencengangkan. Pembaca akan bertanya mengapa kerajaan Islam Saudi bisa melakukan perbuatan biadab,
dengan membakar masjid dan membunuh jamaah solat di dalamnya. Sejarah berdiri. Sepertinya, satu hal yang menjadi penting di sini, asal-muasal dinasti Saudi harus diungkap ke publik. Dari ini, harapannya masyarakat luas sadar siapa sebenarnya para founding fathers dinasti ini. Sehingga kelak, apabila di Arab Saudi banyak simbol-simbol Zionis, Freemason, Illuminati, dan ordo-ordo kabalis lainnya, pembaca tidak akan terheran lagi. Sebab, asal-muasal dinasti Saudi memang satu darah dengan garis keturunan Yahudi. Dalam silsilah resmi Kerajaan Saudi Arabia disebutkan, bahawa dinasti Saudi Arabia bermula sejak abad ke-12 Hijriah atau abad ke-18 Masehi. Ketika itu, negara Saudi dibangun di daerah Najd, yang secara demografis berada di jantung Jazirah Arabia. Tepatnya, negara ini didirikan di Ad-Diriyah, terletak di sebelah barat laut kota Riyadh, pada tahun 1175 Hijriah bersamaan tahun 1744 Masehi. Negara Saudi ini didirikan pertama kali oleh Imam Muhammad bin Saud. Nama negara Arab Saudi atau Saudi Arabia adalah satu-satunya nama negara moden yang diambil dari nama pendirinya, bin Saud. Negara ini mengaku memikul tanggungjawab menjaga kemurnian tauhid, mencegah perilaku bid'ah dan hurafat, kembali kepada ajaran para salafus saleh, dan berpegang teguh kepada dasar-dasar agama Islam. Periode awal negara Saudi Arabia ini berakhir pada tahun 1818 Masehi. Periode kedua dimulai pada tahun 1824 Masehi, ketika Imam Faisal bin Turki mendirikan negara Saudi kedua. Periode kedua ini berlangsung hingga tahun 1891 Masehi. Pada tahun 1902 Masehi, Raja Abdul Aziz berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan para pendahulunya, ketika beliau merebut kembali kota Riyadh sebagai ibu kota bersejarah kerajaan. Semenjak itulah Raja Abdul Aziz mulai bekerja dan membangun kesatuan dalam wilayah besar sepanjang sejarah Arab moden. King Abdul Aziz berhasil mengembalikan suasana keamanan dan ketenteraman di wilayah Jazirah Arabia. Sang Raja juga berhasil menyatukan seluruh wilayahnya yang luas ke dalam sebuah negara moden yang kuat. Inilah Kerajaan Saudi Arabia. Penyatuan berbagai wilayah menjadi satu wilayah kerajaan dideklarasikan pada tahun 1932 Masehi. Raja Abdul Aziz Al Saud menegaskan komitmen para pendahulunya, raja-raja dinasti Saud, untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah Islam, menebar keamanan dan ketenteraman ke seluruh penjuru negeri, mengamankan perjalanan haji ke Baitullah, memberikan perhatian kepada ilmu dan para ulama, membangun hubungan luar negeri yang baik untuk merealisasikan tujuan-tujuan solidaritas umat Islam, memperkuat tali persaudaraan antara seluruh bangsa Arab dan kaum muslimin, serta sikap saling memahami dan menghormati dengan seluruh masyarakat dunia. Komitmen mulia ini disampaikan sejak awal berdirinya kerajaan pada era moden. Di atas prinsip-prinsip inilah, para putera mahkota berjalan mengikuti jejak langkah pendahulunya dalam memimpin kerajaan Saudi Arabia. Raja-raja yang sempat memimpin dinasti Saudi adalah Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahad, dan Raja Abdullah bin Abdul Aziz.
fitrah Yahudi. Tentu saja, melihat sepintas sejarah berdirinya Kerajaan Saudi dan komitmen perjuangannya membuat orang terpesona. Mereka berdiri untuk membela agama Islam, membangun kerjasama luar negeri yang baik untuk solidaritas umat Muslim dunia, menjaga silaturahim antara bangsa Arab dan non-Arab. Tetapi sejarah memberikan catatan lain tentang akar historis yang jauh lebih panjang. Hal inilah yang memberikan dasar-dasar kepastian adanya darah Yahudi di tubuh para pemangku mahkota kerajaan Saudi Arabia. Di Najd pada tahun 851 Hijriah, terdapat satu kelompok dari Bani Al-Masalih, iaitu terah dari kaum Ansar. Mereka membentuk satu kelompok dagang korporasi yang bergerak di bidang bisnis gandum, jagung dan bahan makanan lainnya yang didatangkan dari Iraq. Mereka pun menjualnya di Najd. Direktur korporasi ini bernama Sahmi bin Hathlul. Kelompok dagang ini mengembangkan sayap bisnisnya ke Basrah. Di Basrah, Iraq inilah mereka berjumpa dengan pedagang gandum Yahudi bernama Mordechai bin Ibrahim bin Moshe. Kepentingan bisnis antara pedagang Yahudi dan pedagang Najd itu pun berakhir dengan kerjasama yang berkelanjutan. Mengingat Mordechai juga memiliki darah kaum Ansar dari Bani Al-Masalih. Setelah perkenalan yang akrab itu, Mordechai menyuruh para budaknya menaikkan keranjang-keranjang berisi gandum, kurma dan makanan lain ke atas pundak unta-unta milik kabilah Ansar itu. Harga yang diberikan jauh lebih murah daripada transaksi bisnis pada umumnya. Sebab orang Yahudi itu merasa mendapat saudara tuanya. Menjual dengan harga murah tak lain adalah sebuah ungkapan penghormatan terhadap para saudagar Bani Al-Masalih itu. Mordechai ingin menunjukkan kegembiraannya kerana ia bisa berjumpa dengan saudara tuanya di Iraq. Bagi pedagang Yahudi itu, kafilah dagang Bani Al-Masalih merupakan sumber pendapatan para pebisnis, sekaligus saudara yang diharapkannya akan bermanfaat kemudian hari. Mordechai sendiri adalah saudagar kaya raya. Ia adalah keturunan Yahudi yang bersembunyi di balik Roman wajah Arab dari kabilah Masalih. Tidak ada yang tahu pada waktu itu bahawa di balik pikiran dan hatinya terdapat satu kepentingan. Kepentingan kapital kekuasaan. Inilah kepentingan lazim yang dimiliki oleh setiap jiwa-jiwa Yahudi. Ketika rombongan saudagar Bani Al-Masalih itu hendak bertolak ke Najd, saudagar Yahudi Mordechai itu minta diizinkan untuk ikut bersama mereka. Alasan yang disampaikan oleh Mordechai adalah bahawa dirinya sudah lama sekali ingin pergi ke tanah tumpah darahnya, yakni Najd. Setelah mendengar permintaan lelaki Yahudi itu, kafilah dagang suku Ansar itu pun amat berbesar hati dan menyambutnya dengan gembira. Sejak saat itulah, sedikit demi sedikit, kedekatan antara orang Yahudi dan Arab Ansar semakin terasa. Bukan lagi sekadar kepentingan bisnis dan ekonomi, tetapi juga merasuk lebih dalam, yakni hubungan persaudaraan. Pedagang Yahudi itu tiba di Najd dengan pedati-pedatinya. Di Najd, dia mulai melancarkan aksi propaganda. Mordechai menjelaskan tentang dirinya melalui sahabat-sahabatnya, kolega dagang dan teman barunya dari keturunan Bani Al-Masalih. Kehadirannya pun dengan taktik seperti itu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Najd. Mordechai dianggap bukan orang asing yang datang ke Najd, melainkan orang yang memiliki darah Najd. Setelah itu,
di sekitar Mordechai, berkumpullah para pendukung dan penduduk Najd. Sebab ia tidak datang hanya untuk berkunjung dan bersilaturahim dengan keluarga-keluarganya yang pernah ditinggalkan, melainkan datang ke Najd dengan membawa suatu ajaran dan faham. Ia datang layaknya seorang dai yang ingin menyampaikan suatu faham kepada masyarakat Najd. Karena itulah, Mordechai harus berhadapan dengan seorang ulama yang menentang doktrin dan fahamnya. Ulama ini bernama Syekh Saleh Salman Abdullah At-Tamimi, seorang ulama karismatik dari wilayah Al-Qasimi. Daerah-daerah yang menjadi lokasi diseminasi dakwahnya sepanjang distrik Najd, Yaman dan Hijaz. Pertemuan dengan Syekh At-Tamimi membuat Mordechai harus bekerja lebih ekstra. Alhasil, Mordechai memutuskan diri untuk meninggalkan Najd. Ia memilih bermigrasi ke Al-Ihsa. Di sana, dia merubah namanya menjadi Marhan bin Ibrahim Musa. Tetapi, ia tidak betah di Al-Ihsa dan hanya menghabiskan beberapa bulan di sana sebelum kemudian kembali pindah dan menetap di wilayah bernama Diriyah. Distrik Diriyah ini berdekatan dengan Al-Qatif. Di daerah Diriyah ini, Mordechai menyampaikan cerita yang aneh-aneh. Menurutnya, perisai Nabi Muhammad direbut oleh kaum musyrikin pada waktu Perang Uhud. Lalu perisai itu dijual kepada kabilah Yahudi bernama Banu Kunaika. Mereka menyimpannya sebagai harta karun. Dengan cerita-cerita aneh semacam itu, hati Mordechai berharap munculnya fanatisme di hati orang Muslim dan terbakarnya emosi permusuhan. Di depan Arab Badui, Mordechai menyampaikan cerita-cerita dusta lain. Ia menyatakan kaum Yahudi di tanah Arab sangat berpengaruh dan berhak mendapatkan penghormatan tinggi. Akhirnya, orang Badui itu memberinya satu rumah untuk menetap di Diriyah. Mordechai berkeinginan mengembangkan daerah ini sebagai pusat Teluk Persia. Mordechai yang sudah berganti nama menjadi Ibrahim Musa mendapatkan ide, yakni menjadikan Diriyah sebagai batu loncatan guna mendirikan kerajaan Yahudi di tanah Arab. Untuk memuluskan cita-citanya, dia mendekati kaum Arab Badui untuk menguatkan posisi kuat. Secara perlahan, dia juga memperkenalkan dirinya sebagai raja bagi orang Badui. Tentu saja, aksi-aksi politis yang dijalankan oleh Mordechai tidak dibiarkan begitu saja. Ada respon-respon penentangan dari suku pribumi. Kabilah Ajaman dan kabilah Bani Khalid, yakni penduduk asli Diriyah, risau melihat sepak terjang Mordechai keturunan Yahudi itu. Mereka berencana menantang untuk berdebat dan bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Mereka menangkap saudagar Yahudi itu dan menawannya, namun ia berhasil meloloskan diri. Saudagar keturunan Yahudi bernama Mordechai itu mencari suaka di sebuah tempat bernama Al-Malibat Gushaibah yang berdekatan dengan Al-Arid. Di zaman sekarang, Al-Arid ini lebih dikenal dengan sebutan Riyadh. Di sana, dia meminta suaka kepada penguasa setempat untuk menyembunyikan dan melindunginya. Ini adalah bentuk usaha keras Mordechai untuk menyelamatkan diri dan perjuangan mewujudkan cita-cita besar. Berkat kelihayan saudagar Yahudi itulah, penguasa setempat jatuh simpati lalu memberikannya tempat untuk berlindung. Tetapi tidak sampai sebulan tinggal di rumah pemilik kebun, kemudian Yahudi itu secara biadab membantai tuan rumah yang telah memberinya perlindungan. Seluruh keluarga si tuan rumah itu habis dibantai. Mordechai memang pandai beralibi,
dia katakan bahawa mereka semua telah dibunuh oleh perampok. Dia juga mengatakan telah membeli kebun tersebut dari tuan tanah sebelum terjadinya pembantaian. Setelah merampas tanah, Mordechai menamakannya Aldiria. Di Aldiria inilah, Mordechai mendirikan sebuah markas dan mengumpulkan para pendekar propaganda yang kelak menjadi ujung tombak propaganda dustanya. Mordechai pun mengaku sebagai Syekh Agung bagi orang-orang Arab. Dia menabuh genderang perang terhadap Sheikh Saleh Salman Abdullah Al-Tamimi, musuh tradisinya. Akhirnya, Sheikh Saleh Salman terbunuh di tangan anak buah Mordechai di Masjid Al-Zalafi. Mordechai berhasil dan puas hati dengan aksi-aksinya. Dia berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat kekuasaan. Di tempat ini, dia mengamalkan poligami, mengahwini puluhan gadis, melahirkan banyak anak yang kemudian dia beri nama dengan nama-nama Arab. Walhasil, kaum kerabatnya semakin bertambah dan berhasil menghegemoni daerah dirinya. Mereka acap kali melakukan tindak kriminal, menggalang beragam konspirasi untuk menguasai semenanjung Arab. Mereka melakukan aksi perampasan dan penggarungan tanah mahupun ladang milik penduduk setempat, membunuh setiap orang yang mencuba menentang rencana jahat mereka. Memberikan iming-iming wanita dan suap, ratifikasi wang kepada para pejabat berpengaruh di kawasan itu. Di antara keturunan Mordechai inilah, lahir para raja-raja dinasti Saudi yang berkuasa sekarang ini. Namun, mereka menutup mulut dan membelenggu tangan para sejarawan yang mencuba menyingkap sejarah hitam dan merunut asal garis terah kerajaan dan menghubungkannya kepada kabilah Rabia, Anza dan Al-Masalih. Seorang sejarawan hipokrit Muhammad Amin Al-Tamimi, Kepala Perpustakaan Kerajaan Saudi, menulis garis silsilah keluarga Saudi dan menghubungkan silsilah Mordechai pada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah dusta besar, kerana berupaya mencuci bersih garis nasab Mordechai, saudagar Yahudi itu, dengan cara menisbatkannya pada garis Rasulullah. Untuk kerja kotornya itu, Al-Tamimi dihadiahi wang sebesar 35,000 pound Mesir dari Kedutaan Arab Saudi di Kairo, Mesir pada tahun 1362 Hijriah atau 1943 Masehi, yang diserahkan secara simbolis kepada Dubes Arab Saudi untuk Mesir, yang waktu itu dijabat oleh Ibrahim Al-Fadil. Tetapi, pepatah mengatakan, sepandai-pandai menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium baunya. Bertopeng Wahabi. Selain persoalan terah, hal penting yang terkait dengan Arab Saudi dan dinastinya adalah Sekte Wahabi. Nama ini menjelaskan tentang suatu paham keagamaan tertentu yang dianut secara resmi oleh Kerajaan Arab Saudi. Karenanya, penting membahas Sekte Wahabi dan mencari benang merahnya dengan Judaisme ajaran Yahudi. Seperti yang telah disebutkan, keluarga Saud berasal dari klan Mordechai Yahudi. Mereka mengamalkan praktik poligami dengan mengahwini ratusan wanita Arab dan melahirkan banyak anak. Hingga sekarang, praktik poligami diteruskan oleh anak keturunan. Poligami dianggap warisan yang harus dijaga dan diamalkan sebagaimana praktik kakek moyangnya. Salah seorang anak Mordechai bernama Al-Makaran, dalam bahasa Yahudi diucapkan sebagai Makran. Al-Makaran atau Makran ini mempunyai anak bernama Muhammad dan Saud. Kelak, dari Saud inilah lahir dinasti Saudi sekarang ini.
Dalam sebuah buku yang bicara tentang sejarah keluarga Saudi, sejarawan istana mempopularkan bahawa dinasti Saudi mendakwa bahawa semua penduduk Najd adalah kafir. Karenanya darah mereka halal ditumpahkan. Penduduk Najd dianggap berhak dibantai, hartanya dirampas, wanitanya dijadikan budak seks. Sebab, seseorang dianggap tidak benar-benar Muslim jika tidak mengamalkan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri sekte Wahabi. Ajaran dan doktrin sekte Wahabi ini memberikan kuasa kepada keluarga Saudi untuk membumihanguskan kampung-kampung Najd. Mereka membunuh para suami dan anak-anak, merampas para isteri, menikam perut wanita hamil, memotong tangan anak mereka dan kemudian membakar. Tindakan ini tidak jauh berbeza dengan para mafia Italia. Mereka merampas, membunuh, dan memperbudak kaum perempuan. Dengan kata lain, keluarga Saud di balik ajaran Wahabi bertindak sebagai kelompok mafia. Menganggap diri sebagai pengusung ajaran kebenaran, dan menganggap kelompok lain salah. Padahal, tujuan politiknya bagaikan gajah di depan mata. Dinasti Yahudi dari garis keturunan Mordechai telah melakukan kebiadaban sejak tahun 1163 Hijriah. Mereka juga telah menamakan semenanjung tanah Arab dengan nama keluarga mereka, Arab Saudi, sebagai sebuah negara kepunyaan mereka, dan semua penduduk Arab adalah hamba mereka, bekerja keras untuk kemewahan keluarga Saudi. Dewasa ini, siapakah orang terkaya selain Yahudi Eropah dan Amerika? Bukankah elit-elit Yahudi Arab adalah jajaran penting lainnya? Jika Kristen dapat disusupi oleh Yahudi melalui tangan Paus, bukankah Islam di tanah Jazirah Arab juga bisa disusupi oleh keturunan Mordechai? Keturunan Yahudi Mordechai yang kini lebih nyaman dengan sebutan baru sebagai keturunan Saud, penguasa kerajaan Saudi Arabia, menganggap semua kekayaan negara tersebut adalah harta pribadi. Jika ada orang yang berani mengkritik undang-undang dan peraturan buatan rezim, maka pihak penguasa tak segan-segan memenggal kepala pengkritik di depan khalayak. Pada suatu hari, salah seorang puteri kerajaan berlibur ke Florida, Amerika Serikat, bersama para pembantu dan penasihatnya. Dia menyewa 90 kamar mewah di Grand Hotel dengan tarif $1 juta per malam. Rakyat mencoba bersuara dan memprotes lawatan sang puteri yang jelas-jelas menghamburkan wang negara. Tetapi, pengkritik itu ditembak mati dan dipenggal kepalanya.